Perkenalkan, saya Ribu Purwaningrum, salah satu dosen dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini saya susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan di dalam sertifikasi dosen tahun 2025 pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang akan saya tampilkan pada video ini adalah mata kuliah Praktikum Konseling Modern yang kami berikan pada semester 4 dan bobotnya adalah 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Praktikum Konseling Modern adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas dan melatihkan bagaimana pendekatan-pendekatan konseling modern bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, bisa disampaikan bahwa JPMK di dalam mata kuliah ini adalah mengumpulkan kembali pemahaman-pemahaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa terkait dengan teori konseling modern yang sudah diperoleh pada semester berikutnya. Setelah memahami teori-teori tersebut, kemudian mahasiswa kami minta untuk menganalisis langkah-langkah sistematis di dalam konseling modern sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang dipelajari. Selain hal tersebut, JPMK juga membahas tentang bagaimana mahasiswa dapat menentukan teknik yang tepat di dalam memberikan bantuan psikologis kepada konseli atau siswa di sekolah. Kemudian JPMK berikutnya, mahasiswa juga diminta untuk menyusun skenario konseling, mengembangkan media konseling yang bisa digunakan secara online maupun secara offline di dalam proses pemberian bantuan, mengevaluasi diri bagaimana keterampilan konseling yang telah dimiliki, mengobservasi rekan sejawat dan memberikan masukan pada rekan sejawat sehingga semua mahasiswa bisa meningkatkan keterampilan konselingnya, dan yang terakhir adalah terampil menyelenggarakan praktikum konseling modern dengan pendekatan-pendekatan modern yang telah terpilih. Pada kesempatan kali ini, 3 pendekatan kami pilih yaitu Trait and Factor, Rational Emotive Behavior Therapy, dan Client Centered Therapy. Adapun materi di dalam mata kuliah ini adalah falsafah di dalam masing-masing pendekatan konseling, diikuti dengan pandangan terhadap manusia atau human nature dari setiap pendekatan konseling, diikuti dengan makna konseling, fungsi dan pengalaman konselor, fungsi dan pengalaman konseli, tujuan konseling, situasi hubungan yang terbangun di dalam proses konseling, mekanisme pengubahan tingkah laku, teknik pengubahan tingkah laku, dan yang terakhir adalah media dalam konseling. Model perkuliahan dilakukan secara luring di dalam kelas praktikum konseling modern yang kami fasilitasi dengan menggunakan laboratorium bimbingan dan konseling di FKIP UNS. Adapun metode perkuliahan yang kami susun atau kami putuskan adalah dengan menggunakan project based learning, di mana setiap mahasiswa kami berikan kesempatan untuk melakukan simulasi berdasarkan masalah real yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa di dalam kelas. Adapun jabarannya, dosen membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, maksimal dalam kelompok kecil adalah 3 mahasiswa, yang mana setiap mahasiswa menentukan masalah-masalahnya sendiri untuk kemudian dipraktikkan bersama-sama. Sebelum praktik, mahasiswa kami minta untuk menyusun skenario di dalam kelompok kecil, memperoleh balikan dari dosen terkait skenario tersebut, kemudian mahasiswa melakukan proses konseling tersupervisi. Setelah itu, dosen mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan proses di dalam proses konseling itu, kemudian mahasiswa di dalam kelompok saling memberikan masukan, dan yang terakhir adalah setiap mahasiswa melakukan evaluasi diri serta rencana perubahan ke depan untuk proses konseling berikutnya. Adapun sistem penilaian kami bagi menjadi 5 sistem penilaian. Aktivitas partisipatif atau case method adalah 25%, kemudian team based project ada 25%, tugas 15%, quiz 5%, UTS 10%, dan yang terakhir adalah UAS 20%. Karena proses perkuliahan praktikum memang lebih banyak menekankan pada berlatih, maka bobot terbanyak adalah pada case method dan juga team based project. Demikian deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan, dan berikut adalah video pembelajaran yang bisa saya tampilkan berdasarkan deskripsi perkuliahan.
Semoga berkenan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oh iya, kan kita punya jargon ya. Kalau ditanya kabar kan jawabannya biasanya, Mbak Ani, alhamdulillah, luar biasa. Tetap selamat. Iya. Langsung pandangannya berbeda ya. Jadi dijawabnya bersama-sama ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kita ulang ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, kita ulang ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, baik seluruh mahasiswa, hari ini kembali kita bertemu di dalam satu ruang, yaitu ruang mata kuliah praktikum konseling modern, di mana hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di minggu yang lalu, yang mana agendanya adalah terkait dengan praktikum tersupervisi. Jadi nanti akan ada satu mahasiswa yang kita minta untuk berperan sebagai konselor berdasarkan skenario konseling yang sudah disusun di minggu yang lalu. Sudah siap toh semuanya? Oke, gimana lagi ya kalau sudah sampai waktunya kan tetap harus ya. Tapi sebelumnya saya presensi dulu ya untuk mengetahui apakah seluruh mahasiswa pada hari ini hadir ataukah belum. Mbak Ani Nur Hasanah Hadir, Ibu. Oke, Mas Fajar, Hadir, Ibu. Mbak Alfiah, Hadir. Mbak Hamidah, Hadir, Ibu. Mbak Intan Tanalina, Hadir, Ibu. Mbak Baptista Avalani, Mbak Diva Nanda, Hadir, Ibu. Mbak Isabel, Hadir, Ibu. Mbak Iliana, Hadir. Mbak Brilian Filinga, Mbak Silma, Hadir, Ibu. terakhir Mbak Enggar Safitri. Wah, sehat semuanya ya hari ini, berarti semuanya kemarin sudah belajar membuat skenario di dalam kelompok. Kemudian hari ini akan kita praktekkan skenario itu sehingga kita semua punya gambaran yang utuh dari pendekatan trade and factor. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum konselingnya, barangkali saya ulas sedikit ya adik-adik mahasiswa. Kemarin Bu Naning itu sudah memberikan PPT, kemudian sudah menjelaskannya di dalam penyusunan skenario, bahwasanya ketika kita nanti akan mengonseling siswa dengan menggunakan pendekatan trade and factor, yang paling penting kita harus menggunakan 6 langkah di dalam trade and factor. Masih diingat 6 langkahnya? Tahap pertama, analisis. Ya. Tahap yang kedua? Iya, betul. Tahap yang ketiga? Betul. Hamidah lagi. Tahap yang keempat? Prognosis. Bagus. Yang kelima? Ayo, apa? Proses konselingnya atau treatment gitu ya. Terakhir adalah Evaluasi. tangan dulu. Dan kemarin skenarionya sudah saya cek, evaluasinya sudah saya berikan balikan ya pada seluruh mahasiswa. Nah, hari ini kita fokus pada praktikum satu konselor atau satu mahasiswa yang berperan menjadi konselor, sehingga nanti semuanya bisa memberikan penilaian untuk konselor yang sedang bertugas. Tujuannya untuk apa? Tentu saja supaya kita semua mengetahui praktikum konseling yang benar itu yang seperti apa. Karena kalau kita tidak punya contoh atau hanya melihat video saja itu rasanya berbeda. Nah, waktu kita terbatas, jadi saya ingin menawarkan ke adik-adik mahasiswa apakah ada yang sudah siap untuk menjadi konselor atau belum? Belum. Kok jadinya apa menunduk semuanya, beda ya tadi, luar biasa, semangat gitu. Tapi ternyata ketika ditanya tuh menunduk. Nah, Mbak Apel gimana? Teman saya aja dulu. Mas Fajar? Saya baru selesai. Sariawan itu menjadi alasan. Nanti kalau jadi konselor yang sesungguhnya, Mas Pak Fajar lagi sariawan gitu. Oke, biar kita sesuaikan dengan tanggal aja ya. Hari ini tanggal berapa? 4 apa? 4 Juli. Juli itu bulan keberapa? 7. Kita lihat tanggal 4, berarti kita lihat presensi yang keempat. Siapa ya presensi yang keempatnya ya?
Hamidah dan Mbak Enggar bisa bersiap-siap seperti biasa tempatnya di sini. Nanti saya bisa mengisi ke sebelah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah praktikum konseling hari ini didasarkan pada masalah real yang dimiliki oleh Mbak Enggar dan sudah disepakati untuk disampaikan secara terbuka gitu ya. Artinya konfidensialitas yang sederhana sekali dan bisa didengarkan oleh semua mahasiswa yang ada di kelas ini, sehingga kita tidak perlu khawatir misalnya nanti bocor ke luar kelas atau mungkin tidak selesai dan sebagainya. Kemudian kemarin sudah sempat latihan atau belum Mbak Hamidah? Sudah sempat latihan. Mbak Enggar juga sudah berusaha menyampaikan masalahnya dengan utuh gitu ya. Oke, kemudian untuk teman-teman yang lain mulai dari pojok Mbak Silma sampai Mbak Ani, nanti kegiatannya selain melihat, otomatis yang kita lakukan di dalam kelas ini adalah memberikan evaluasi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan pada Mbak Hamidah juga Mbak Enggar, dan nanti akan saya bantu untuk memberikan semacam kesimpulan, penguatan atau mungkin tambahan jika memang diperlukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada pertanyaan dulu. Mbak Enggar, Mbak Hamidah sebagai konselor mungkin ada hal yang dibingungkan? Oke, sudah cukup terbiasa ya. Mbak Enggar kan gampang ya sebagai konselor konseli begitu. Nanti teman-teman bisa mencatat masukannya di dalam device masing-masing bawah HP ya. Form yang sudah saya kirimkan ada ya? Oke, bisa langsung kirimkan nanti untuk masukan di masing-masing konselor. Ya, monggo Mbak Hamidah bisa mulai mengambil tempat. Pakai ini aja ya. Mbak Enggar nanti tempat untuk masuknya dari situ ya. Pura-puranya itu adalah pintu. Mbak Hamidah. Mbak Enggar terganggu nggak dengan saya di sini? Tidak, ada foto. Yang lain bisa menyiapkan device masing-masing. Mbak Selma, HP-nya habis baterainya? Habis baterai. Oke, nanti bisa barengan dengan Mbak Intan karena bisa menggunakan 2 email ya. Oke. Yang lain sudah bawa sendiri-sendiri. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Enggar ya? Iya. Oke, Mbak boleh duduk terlebih dahulu, posisikan yang senyaman-nyamannya ya, Mbak. Sudah nyaman? Sudah. Oke. Mbak Enggar dari mana? Saya dari rumah. Dari rumah. Oke, gimana jalanan? Soalnya tadi pagi Ibu macet gitu kan. Tadi macet Bu, terus panas. Terus di jalan tadi saya sempat bocor ban saya. Jadi saya harus mampir dulu, makanya tadi agak terlambat. Berarti Mbak Enggar sudah melalui hal-hal ya sebelum datang ke sini. Hebat sekali Mbak Enggar. Alhamdulillah sampai di sini dengan selamat ya Mbak. Iya. Oke baik. Nah sebelumnya Mbak Enggar sudah tahu tujuan Mbak Enggar ke sini mau konseling. Oke betul sekali. Mbak Enggar sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum pernah? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi masih ada beberapa hal yang masih belum Mbak mengerti terkait dengan alur konseling. Iya betul. Oke baik. Kalau seperti itu, di sini Ibu coba jelasin terlebih dahulu ya, singkat saja. Jadi di sini nanti kita akan membahas terkait dengan permasalahan atau kesulitan yang sedang Mbak Enggar alami saat ini. Nah nanti di sini Ibu akan membantu Mbak Enggar dan kita akan bekerja sama bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah dan tentunya di sini Ibu berharap semoga Mbak Enggar bisa terbuka, sukarela juga dalam menceritakan permasalahan Mbak Enggar tersebut. Selain itu Mbak Enggar nggak perlu khawatir karena semua hal yang diceritakan oleh Mbak Enggar pastinya akan terjaga gitu. Nah lalu untuk konseling hari ini kita batasi waktu ya, mungkin 45 menit ya Mbak. Apakah Mbak Enggar sudah paham dan setuju? Insya Allah paham dan setuju. Oke baik. Nah di sini Mbak Enggar sudah menceritakan hal permasalahan apa saja yang bakal dilakukan apa saja. Nah Ibu ingin tahu kira-kira menurut Mbak Enggar yang Mbak Enggar rasakan kelebihan dan kekurangan Mbak Enggar itu apa saja? Kalau semisal kelebihan, ini menurut keluarga saya Bu, karena orang terdekat. Saya dikenal sebagai orang yang pendengar gitu Bu. Jadi ketika ada keluarga yang perlu digunakan atau minta nasihat itu biasanya ke saya. Kalau semisal kekurangannya lebih ke mungkin terlalu overthinking. Jadi apa-apa tuh difikirkan. Terus
harusnya bisa berpikir positif, saya malah berpikirnya negatif gitu. Oke, jadi untuk lebih kan ini masih melalui pandangan dari orang tua sebagai orang terdekat. Kalau misalkan dari Mbak Enggar sendiri, yang Mbak Enggar rasakan hal yang menurut Mbak Enggar itu sebagai kekuatan kelebihan untuk Mbak Enggar. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Boleh kembali ke tempat dulu Mbak Enggar, atau mungkin biar nggak usah ke sana bisa di sini aja ya, biar lebih dekat. Terima kasih Mbak Hamidah dan Mbak Enggar sudah memberikan contoh tadi ketika melakukan konseling itu luar biasa. Mbak Enggar sudah mau menceritakan permasalahannya dengan utuh, gitu. Kemudian Mbak Hamidah juga sudah berusaha untuk menjadi konselor yang baik dengan memberikan pelayanan konseling yang baik pula. Sesuai dengan kesepakatan, karena memang kita itu ketika di praktikum proses penilaiannya kan banyak gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke menilai diri sendiri, kemudian menilai proses hari ini, saya ingin Mbak Hamidah dan juga Mbak Enggar menyampaikan kesannya atau menyampaikan pengalamannya ketika berada di depan sini, ditonton banyak teman yang lain termasuk Bu Naning gitu, mempraktekkan trade infection. Kita mulai dari Mbak Enggar dulu. Sebelumnya Mbak Enggar pernah konseling nggak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi betul-betul di sini itu curcol gitu ya, menceritakan permasalahannya dengan sungguh-sungguh gitu. Gimana Mbak kalau ketemu dengan konselor yang seperti Mbak Hamidah? Saya rasanya mungkin lebih didengarkan ya Bu, karena kan pertama kali konseling, karena saya dikenal sebagai sosok yang sering mendengarkan cerita orang, terus diberikan kesempatan untuk didengarkan, itu suatu hal yang senang gitu Bu. Oke, masalahnya langsung selesai nggak Mbak ini tadi? Masih belum. Ya wajar ya, karena memang konseling itu bukan apotek. Jadi kalau kita konseling dengan guru BK atau dengan konselor dimanapun, ya jangan berharap permasalahan langsung selesai saat itu. Tetapi bagaimana kita menguraikan perasaan negatif kita, bagaimana kita menceritakan masalah kita, bagaimana kita berusaha terbuka pada orang lain, itu yang perlu untuk kita garis bawahi. Ternyata tadi diberikan cap negatif nggak sama Mbak Hamidah? Tidak, Mbak Hamidah senyum-senyum gitu ya, terus mendengarkan, gitu, menanyakan, gitu. Jadinya sepertinya juga tidak ada cap negatif. Saya rasa teman-teman yang lain juga demikian ya. Artinya kalau kita tuh mengajak para konseli untuk, ayo jangan malu datang ke BK gitu, harus dicontohi oleh konselornya terlebih, calon konselornya gitu ya Mbak Enggar. Oke, Mbak Hamidah sebagai konselor, bagaimana mendengarkan ceritanya Mbak Enggar tadi? Karena tadi ada beberapa hal yang masih belum saya dalami untuk menanyakan, dan juga Mbak Enggar dalam menceritakan juga mungkin masih ada beberapa yang belum diutarakan sebelumnya, jadi itu jadi tantangan juga tersendiri. Gimana ya caranya bisa menggali masalahnya konseli dengan lebih dalam lagi, dengan lebih komprehensif lagi. Nah, tepuk tangan sekali lagi. Dari yang sudah kita dengarkan, sudah kita lihat bersama-sama, itu saya yakin di antara seluruh mahasiswa ini ada semacam balikan. Pertanyaan boleh, kemudian mau memberikan komplimen juga boleh, atau mau menyangkal. Menyangkal itu artinya kemarin kan sudah berlatih di kelompoknya masing-masing. Kok kemarin saya nggak kayak gitu ya? Ternyata setelah ditampilkan Mbak Hamidah, trade infection itu kok jadinya nampak berbeda dengan praktik saya. Monggo mungkin ada yang mau memberikan masukan dulu untuk kita ulas berikutnya. Oh iya Mbak Brili, silakan Mbak. Izin menyampaikan ini ya Bu ya. Pertama-tama saya ingin memuji Mbak Hamidah selaku konselor. Karena di kelas pertama ini udah menjadi pembuka yang sangat luar biasa gitu, bagus, dan juga bisa jadi contoh untuk teman-teman. Sebenarnya saya ingin memberikan balikan aja sih Bu. Kan ada penilaian juga Bu ya dari rekan-rekan. Nah, tadi sebenarnya Pak Mida udah menyadari kan kalau misalnya ada banyak hal yang di proses konseling itu belum tergali atau di bagian analisisnya. Nah kan Mbak Enggar ini kebetulan masalahnya itu tentang eksplorasi karir, dimana di situ kan perlu digali lagi ya tentang minat, terus kayak bakatnya dia, apakah dia pernah tes itu sebelumnya atau bagaimana. Nah mungkin Mbak Mida belum terlalu menggali itu. Nah saya juga ingin bertanya kepada Bu Nani Bu, tapi kalau misalnya saya menanyakan tentang kayak boleh melihat tesnya atau gimana, kalau misalnya dia udah tes psikologis tentang bakat minat, apakah itu etis sih sebagai konselor? Oke, baik, terima kasih Mbak Brili, tepuk tangan. Langsung diberikan feedback dari Mbak Hamidah sebelum nanti saya kuatkan ya. Monggo Mbak Hamidah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas balikan yang sudah disampaikan Mbak Brili, dan memang saya juga merasakan hal tersebut, dan saya nggak ingat ya dengan menanyakan minat dan bakat dari Mbak Enggar. Ngebleng ya. Ngebleng, sempat hilang gitu seperti itu. Dan ya mungkin pertanyaannya jadi sama Kak Ibu dengan menanyakan gitu secara Oke,
Oke, terima kasih. Nanti saya ulas di penutup ya. Monggo siapa lagi? Mungkin ada yang mau memberikan masukan lagi dari grup sini? Belum? Dari sini? Masih ada lagi? Boleh Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya juga akan mengapresiasi Mbak Wida dulu. Mungkin saya juga akan berikan seperti itu. Mungkin tadi terkait sikap dari Mbak Wida ya Ibu. Tadi kan dari sudut pandang saya duduk di sini ya Ibu. Pas banget. Pas ya. Nah itu Mbak Wida itu sangat murah senyum sekali. Oh iya. Apa mungkin karakternya bagaimana ya? Nah itu Ibu. Nah waktu saya latihan dulu saya itu serius waktu mengkonseling gitu Ibu. Nah itu harusnya seperti apa gitu untuk sikap seorang konselor yang seharusnya seperti itu. Senyum seperti duta gitu. Itu bener apa enggak gitu? Atau itu kesemen bahasa Jawa apa ya? Terlalu murah senyum. Jadinya senyumnya beneran atau senyumnya palsu gitu. Kenapa Bapak seperti itu? Sudah bawaan sih. Memang asli gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Brili dan juga Mas Fajar. Mungkin ada pertanyaan lain yang perlu saya klarifikasi? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita sambil belajar bersama-sama. Jadi menjadi konselor itu susah gampang. Kelihatannya susah tapi sebetulnya gampang. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik kan gampang susah. Nanti kelihatannya gampang sebenarnya susah. Enggak, sebetulnya susah gampang. Terlihat susah tapi sebetulnya gampang. Yang pertama, kalau kita sudah menganggap proses konseling itu adalah bagian dari kita, itu maka kita akan mulai menjiwai proses konseling dan kemudian berlatih pendekatan itu menjadi lebih mudah. Nah, yang dilakukan Mbak Hamida tadi itu sudah cukup bagus ya. Mulai dari langkah analisis, apalagi sintesis, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, follow up itu kan sudah luar biasa. Dicoba untuk dieksplorasi. Tapi memang dalam prosesnya seperti yang disampaikan Mbak Brili, memang tahap analisis ini menjadi sangat krusial di dalam trade and factor. Artinya dia itu menjadi semacam pedang gitu ya untuk sebagai senjata konselor kalau mau menganalisis dengan tepat, membantu dengan tepat. Karena Mbak Engga ini kan bingungnya masalah karir. Yang namanya karir ini banyak sekali begitu determinan atau faktor penentunya. Keinginan diri sendiri. Ya Mbak ya, keinginan diri sendiri aja udah banyak banget itu. Mau PPG, mau apa mana? S2 gitu, mau kerja di Taiwan misalnya, atau mau jadi guru SD gitu. Sepertinya Mbak Enggar itu tertarik ke anak SD, ya sempat bikin lomba media SD ya waktu itu ya tentang SD gitu. Atau mungkin mau menikah gitu, kita kan itu dari diri, itu baru dari diri sendiri, belum dari orang lain, belum dari lingkungan masyarakat. Nah, orang lain itu yang paling dekat orang tua. Mungkin orang tua tuh keinginannya juga macam-macam. Pengen anaknya gajinya besar, tapi nggak mau tinggal jauh dari orang tua gitu, ingin anaknya segera menikah dulu, jadi nggak usah sekolah S2 dan sebagainya. Ditambah yang lain-lain, nah maka memang perlu ada yang namanya alat bantu untuk mengumpulkan terkait kondisi tersebut, baik itu menggunakan testing maupun non testing. Boleh nggak itu disampaikan dalam proses konseling? Jelas boleh Mbak Brili, karena dalam proses konseling, konselor membantu konselingnya itu memang perlu tahu dulu sejauh mana konseling saya punya kesulitan, sejauh mana dia sudah berusaha menyelesaikan kesulitan. Nah kalau itu semua sudah tahu di awal, kalau lupa di awal boleh dilakukan di tengah-tengah gitu, maka kita akan lebih mudah membantu Mbak Engga. Katakanlah dia tadi pilihannya ada 3 PPG, S2, langsung mengajar di sekolah swasta. Kalau sekolah swasta memang kan kebanyakan tidak penting ya PPG itu. Ada 3 ini. Nah 3 ini kira-kira dia benar-benar berminat enggak di situ? S2 dan jadi guru kan beda minat itu. Kalau saya minatnya mengajar mahasiswa maka harus S2. Tapi kalau Mbak Enggar mungkin sukanya tidak mengajar, malu Bu saya mengajar. Saya lebih suka katakanlah bertemu dengan siswa-siswa SMP, siswa SMA mendengarkan masalah, itu kayaknya saya menjadi lebih tumbuh gitu. Nah itu berarti kan 2 hal yang bisa dijadikan salah satu determinan untuk memutuskan karir. Mas Fajar, bagus ya pertanyaan ini. Sebenarnya kalau kita senyum, itu senyumnya tuh aturannya harus seperti apa? Nah, itu kan sebetulnya mata kuliah keterampilan dasar konseling, keterampilan dasar komunikasi konseling. Jadi ada komunikasinya. Salah satu komunikasi kita ke orang lain itu adalah lewat senyuman. Nah, tinggal kita menakar gitu ya. Kadang kan ada yang mau senyum itu susah, jadi nggak tahu ya, ada orang yang ketika mau senyum itu kayak angel gitu, kayak susah gitu, makanya harus berlatih untuk tersenyum. Tapi ada orang yang ketika tampil itu dia harus senyum terus gitu. Sempat ada yang kalau di agen, di pageant itu kan mereka sudah terbiasa untuk terlatih tersenyum. Tapi kadang-kala juga tidak diperlukan kondisi seperti itu. Jadi kita perlu melihat kira-kira ini pas atau tidak untuk
merespons dari apa yang disampaikan oleh konseling kita. Kalau dirasa terlalu berlebihan, ya boleh nanti sambil dievaluasi bersama-sama. Mbak Hamidah terlalu banyak senyum, Mbak Selma kurang senyum, Mas Fajar terlalu banyak senyum, yang pas tuh Mbak Ani misalnya. Nah, jadi saling memberikan masukan gitu ya. Ya, itu ya Mas Fajar. Jadi prosesnya memang harus sambil menilai antara rekan sejawat di sini, kemudian kita berikan masukan. Bahkan sesederhana senyum itu ternyata menjadi perhatian dari orang lain. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Mbak Rani bisa memahami, bisa mengikuti ya. Mbak Intan? Bisa. Mbak Abel? Oke, baik. Kalau semuanya sudah bisa memahami, sudah bisa mengikuti proses konseling hari ini, sudah memberikan penilaian juga ya di platform tadi. Nah, terakhir untuk pertemuan yang akan datang, berarti kita perlu ada praktikum sekali lagi untuk TN Herja. Nah, saya ingin ada yang mewakili dari penampilannya Mbak Hamidah, Mbak Enggar, masukan yang saya berikan, pertanyaan dari teman-teman tadi. Apa yang perlu saya persiapkan ke depan supaya saya itu bisa menjadi konselor yang lebih baik lagi dari segi KDK maupun dari segi teknik konselingnya. Monggo, siapa yang mau angkat tangan? Oke, Mbak Ani kayaknya sudah terus senyum-senyum. Monggo Mbak Ani. Mungkin ini ya Bu, kalau dari saya pribadi, TN Factor itu salah satu konseling yang menarik ya, karena kita nggak cuma tiba-tiba langsung ngasih treatment, tapi kita juga ada analisis di awal, kemudian kita juga mendalami dulu masalah konseling seperti apa. Jadi menarik untuk dicoba dan apa ya, jadi pelajaran juga dari apa yang sudah dievaluasi teman-teman tadi terkait dengan gesturnya bagaimana, kemudian saat kita mengidentifikasi masalah konseling itu juga dengan pertanyaan seperti apa itu kita perlu memahami. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Pasangannya Mbak Abel. Oh Mbak Abel. Nah ini Mbak Abel, ini tantangan ini. Atraktif. Karena atraktif gitu ya. Kadang orang yang atraktif itu membuat kita sebagai calon konselor ini perlu kita bantu apa enggak? Nah, coba kita lihat minggu depan seperti apa. Ngaten ya, terima kasih Mbak Ani dan juga seluruh mahasiswa. Jangan lupa evaluasinya ada di emailnya masing-masing sudah saya kirimkan sebagai salah satu bentuk tugas, yaitu hari ini kita menilai dari Mbak Hamidah seperti apa, artinya proses konseling yang sudah dilakukan seperti apa, bisa diberikan masukan lewat Google Form dan juga email yang saya kirimkan. Kemudian rencana saya ke depan seperti yang disampaikan Mbak Ani itu seperti apa. Seperti biasa minggu depan kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama. Semoga semuanya sehat. Saya tidak tahu minggu depan siapa yang akan praktik, tidak boleh mules, tidak boleh alasannya sariawan. Semuanya harus siap dengan pasangannya masing-masing. Sekali lagi saya tanya, ada yang masih bingung atau ada yang perlu diklarifikasi dulu sebelum kita tutup? Sudah cukup, pas waktunya juga sudah habis. Saya tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.